Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Wati dari manajemen semester 4. Di podcast ke-9 ini saya akan ngebahas soal cost quality management konsep just in time. Sebelumnya materi ini ketukar, jadi harusnya ini materi minggu kemarin, tetapi saya harus selesaikan minggu ini. Oke, mari kita bahas soal cost quality management konsep just in time, teman-teman. Oke, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, kita akan membahas soal pengenalan cost quality management. Yang kedua, ada konsep just in time. Terus selanjutnya ada manfaat cost quality management. Terus ada keuntungan. Dan terakhir ada implementasi cost quality management dan juga implementasi just in time. Nah, yang pertama kita ngebahas pengenalannya terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih yang disebut dengan CQM atau cost quality management ini. Jadi cost quality management ini ialah suatu pendekatan manajemen yang memfokuskan pada pengendalian biaya dan meningkatkan kualitas produk atau jasa. Dalam praktiknya, cost quality management melibatkan penggunaan alat dan teknik untuk mengukur dan menganalisis biaya produksi serta kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, just in time ini atau disebut dengan JIT ini merupakan sebuah konsep nih teman-teman. Jadi kita akan membahas konsepnya, kan tadi pengertiannya. Selanjutnya apa sih konsep dari just in time ini? Jadi ini adalah sistem manajemen produksi yang bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dalam proses produksi dengan cara menghasilkan barang atau jasa tepat waktu dan jumlah yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dalam praktiknya JIT melibatkan penggunaan alat dan teknik untuk mengoptimalkan efisiensi produksi, termasuk penggunaan stok minimal produksi berdasarkan permintaan dan pengurangan waktu siklus produksi. Jadi konsepnya seperti itu. Selanjutnya dari sebuah konsep itu kan pasti konsep tersebut harus memiliki tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, manfaat dari quality management ini adalah bisa memiliki beberapa manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi, antara lain mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan mempercepat waktu siklus produksi. Selain itu, cost quality management juga dapat membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, meningkatkan reputasi perusahaan dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Jadi, manfaat dari cost quality management ini ialah antara lain seperti mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan mempercepat waktu siklus produksi. Bukan berarti dengan mengurangi biaya produksi ini juga harus mengurangi kualitas, tidak, tapi gimana caranya kita tetap mempertahankan kualitas produksi tetapi biaya yang kita keluarkan ini bisa diminimalisir sedemikian rupa gitu. Bukan berarti harus menghilangkan sesuatu, tetapi gimana caranya lebih efisiensi saja, lebih pas aja dalam pengeluaran biayanya. Nah, keuntungan dari just in time ini bahwasanya memiliki beberapa keuntungan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi, antara lain seperti halnya mengurangi biaya produksi, mengurangi stok, meningkatkan fleksibilitas produksi, dan mempercepat waktu siklus produksi. Jadi lebih tepatnya seperti yang saya katakan barusan, bahwasanya ini bukan berarti kita harus mengurangi produksi atau mengurangi kualitas, tapi gimana caranya para produsen atau para pembisnis ini bisa benar-benar mereka mengetahui kira-kira biaya apa saja yang tepat, pengeluaran apa saja yang tepat. Jadi tidak ada yang sebut dengan kita membuang-buang biaya gitu. Nah, selanjutnya just in time ini juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan produk atau jasa yang tepat waktu dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya adalah implementasi cost quality management, di mana dalam dalam aktivitasnya ini ada implementasinya, yaitu memerlukan komitmen dan dukungan dari seluruh organisasi, mulai dari manajemen hingga karyawan operasional. Langkah-langkah implementasi cost quality management meliputi identifikasi biaya produksi. Nah, di sini diperlukan pemahaman soal kita harus mengidentifikasi biaya produksi. Jadi kita setiap produksi, setiap pengeluaran yang ada itu kita harus perlu yang namanya identifikasi gitu. Kedua adalah analisis kualitas produk dan jasa. Jadi setiap produk atau jasa yang dihadirkan ini produsen harus bisa menganalisis kualitasnya gitu. Selanjutnya adalah pengembangan strategi pengendalian biaya dan peningkatan kualitas. Jadi dalam pengendalian biaya dan peningkatan kualitas ini kita perlu yang namanya strategi untuk pengembangan gitu, sehingga biaya dan kualitas ini perlu dikendalikan dan perlu ditingkatkan. Dan terakhir adalah pengukuran dan evaluasi hasil implementasi. Jadi ketika semua dari mulai yang tadi identifikasi biaya
produksi, terus menganalisis produk dan jasa, ada pengembangan strategi dan peningkatan kualitas dan pengukuran, hingga akhirnya kita nanti ada yang disebut dengan evaluasi atau hasil implementasi. Kita harus mengevaluasi dari tahap awal yang tadi sampai tahap terakhir. Kira-kira apa yang tepat, kira-kira apa yang cocok, dan kira-kira apa yang kira-kiranya tidak tepat dan tidak cocok, sehingga kita bisa yang disebut dengan nanti bisa memberikan yang namanya efisiensi dan efektivitas untuk setiap kegiatan nanti gitu. Nah, selanjutnya adalah implementasi just in time, di mana implementasi just in time ini memerlukan komitmen dan dukungan dari seluruh organisasi. Jadi implementasi itu baik just in time ataupun cost quality management ini diperlukan dukungan yang besar dari organisasi, karena organisasi ini adalah rumah mereka gitu. Kita tidak bisa membayangkan ketika konsep ini tidak didukung gitu, pasti tidak akan bisa berjalan, bahkan mungkin bisa saja gagal gitu, sehingga diperlukan support yang besar dari komitmen dan dukungan dari seluruh organisasi, baik tingkat atas, tingkat tengah, hingga tingkat bawah sekalipun mereka perlu dukungan gitu, mendukung satu sama lain. Langkah-langkah dari implementasi just in time ini seperti halnya mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, pengembangan sistem produksi berbasis permintaan, pengurangan stok, dan pengukuran evaluasi hasil implementasi tidak jauh berbeda dengan cost quality management, di mana just in time ini tetap sama gitu. Dari mulai kita harus tahu nih, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan itu apa sih, jangan sampai kita menghadirkan produk atau jasa yang tidak diperlukan oleh pelanggan gitu. Otomatis nanti yang akan produk atau jasa yang kita berikan ini tidak ada gunanya bagi pelanggan. Jadi kita menghadirkan sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh orang luar sana, oleh pelanggan, oleh calon pelanggan gitu. Terus selanjutnya adalah pengembangan sistem produksi berbasis permintaan. Jadi berbasis permintaan ini artinya kita bisa memberikan sesuatu yang sesuai dengan permintaan mereka. Selain tadi sesuai dengan kebutuhan mereka, yang kedua adalah sesuai permintaan mereka gitu. Pengurangan stok dan pengukuran hingga evaluasi hasil dari implementasi. Kesimpulannya bahwasanya cost quality management atau CQM adalah strategi manajemen yang bertujuan untuk meminimalkan biaya produksi sambil menangani kualitas produk dan proses pembuatan. Konsep dari just in time atau JIT adalah strategi produksi yang bertujuan untuk mengurangi persediaan dan waktu tunggu untuk memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, cost quality management dan konsep just in time sering berkaitan dengan strategi manajemen yang efisien dan efektif dalam memaksimalkan kualitas produk dan layanan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di podcast kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.